Kenyataannya ada orang yang paling luar biasa dosanya sekalipun, kalau Allah memberikan ampun, Allah memberikan hidayahnya, semua beres. Ya. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang. Ya, ceritanya begitu ya. Awalnya 99, kemudian genap menjadi 100. Allah mengampuni, beres. Ada orang yang luar biasa nakalnya, luar biasa belingnya dulu. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, kayak apa? Memungsuhi Rasulullah. Tapi begitu Allah bukakan hati, kayak apa cintanya sama Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi. Untuk orang seperti Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Umar bin Khattab yang dulunya sangat bejat luar biasa, begitu Allah bukakan hatinya bisa langsung menjadi sedemikian cinta kepada Allah, sedemikian cinta kepada Rasulullah saja bisa. Lalu kenapa kepada tetangga kita yang masih minum, yang masih belum sholat, kok kita rasanya kok menutup pintu taubat, padahal bukan kita yang menerima taubat. Lalu kenapa kepada salah satu dari anggota keluarga kita yang sulit dinasihati terus kowe pancen angel ora bakal di ngapura. Kenapa seperti itu? Wong kelas Sayyidina Umar saja bisa di ngapura kok. Ya. Maka siapa yang terparah sekalipun jangan sampai putus asa. Ini dapat untuk melihat diri maupun untuk melihat orang lain. Kayak apa ada seorang pelacur yang dia kemudian diampuni oleh Allah, wasilah ngasih minum bukan kepada manusia tapi kepada hewan, dan hewannya itu anjing. Maka luas sekali rahmat Allah. Siapa yang dalam kondisi semarah apapun, baik diri maupun ngelihat tetangga atau saudara atau siapapun itu, mau berapapun umurnya, karena Allah bisa ngasih hidayah justru detik-detik sebelum menjelang ajal. Ya. Dari situlah memang akhir cerita itu hanya Allah yang tahu. Demikian sebaliknya, wa inna khaufi, sebaliknya rasa takutku, rasa waspadaku, la yuzayiluni, tidak pernah akan hilang, wa in ata'tuka, walaupun aku sangat taat. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita yang hari ini lagi taat luar biasa, atau siapapun yang hari ini sedang taat luar biasa, kita tidak pernah tahu akhir ceritanya. Buktinya ada orang seperti Barseso, kurang apa solehnya, tapi akhirnya adalah su'ul khotimah. Buktinya ada seorang anak muda yang hafal Quran, yang malamnya dibuat untuk qiyamul lail, ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang kemudian kecantol sama pemudi, ya. Pemudi berarti yang kemudian kecantol sama cewek Romawi, dan pas lagi kecantolnya keluar dari agama Islam, pas mati. Naudzubillahi min dzalik. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar juga ada seorang yang dikirim untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, dikirim ke sana, kecantol sama Musailamah Al-Kadzab dan menjadi pengikutnya. Kayak apa coba? Rahasia Allah. Maka sesoleh apapun jangan sampai hilang waspada kita, sebagaimana sebanyak apapun dosa jangan sampai hilang harap kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini pembahasan kita kemarin. Ya. Sampai disebutkan dalam satu hadis, anna rajulan qal, ada seorang pria dia berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni fulan itu. Tidak akan pernah mengampuni fulan itu. Jadi seolah-olah dia makili Gusti Allah. Makili apa? Gusti Allah. Ternyata Allah berkata sebaliknya, wa innallaha qala, Allah berkata,
Ini dalam riwayat Muslim sahih. Madalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin. Siapa tadi yang bilang aku tidak pernah akan mengampuni kepada fulan? Fa inni qad ghafartu li fulanin. Aku yang mengampuni fulan tersebut yang dituding-tuding. Wa habattu amaluka, justru aku hapus amal-amalmu wahai yang nuding-nuding. Nah, gitu. Jelas ini ya. Masya Allah. Oleh karena itu, karena kita tidak pernah tahu akhir cerita kita dengan akhir cerita orang yang hari ini lagi maksiat, maka jangan pernah kemudian mengetuk palu dalam keburukan. Boleh jadi orang yang hari ini kita lihat lagi maksiat ternyata sedang OTW tobat. Boleh jadi kita yang hari ini lagi taat, kita tidak tahu sedang OTW fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sesoleh apapun kita tetap waspada, sedosa apapun orang tetap tidak boleh putus asa. Ini pembahasan kita kemarin ini. Yang hari ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Ini pembahasan hari ini. Sebelum pembahasan ada beberapa pertanyaan. Ada tanda-tanda Allah memberi pertolongan. Ada tanda-tanda Allah memberi apa? Pertolongan. Tanda-tanda Allah memberi pertolongan bagi orang yang nanti akhirnya akan seperti apa itu tanda-tandanya ada. Apa itu tandanya? Ilahi, wahai Allah Tuhanku. Qad dafa'atnil awalim ilaik. Sesungguhnya segala sesuatu itu membuat aku tunduk kepadamu. Membuat aku tunduk kepadamu. Ini merupakan tanda pertama, Pak Rahimahullah. Ketika segala sesuatu membuat kita tunduk kepada Allah, maka itu tanda bahwa kita adalah orang yang ditolong oleh Allah. Apa itu segala sesuatu? Ya, segala sesuatu. Segala sesuatu itu jenengan bisa artikan sing keseharian. Seneng kok membuat kita tunduk kepada Allah, itu kita dapat pertolongan. Demikian pula susah kok membuat kita tunduk kepada Allah, itu berarti kita ditolong sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Biasanya yang paling membuat kita tunduk kepada Allah itu yang seneng apa yang susah? Susah atau yang seneng? Yang susah ya. Mungkin itulah akhirnya malaikat niteni. Oh wong kae tambah cedak karo Gusti Allah nek dong pas napa? Susah. Selangganan iki langganan. Ini tanda pertama. Wa qad awqafni ilmi bi karamika alaih. Kemudian aku berhenti ya pada sebuah ilmu tentang betapa karamnya, betapa mulianya engkau, betapa mulianya engkau. Seorang yang memiliki sebuah ilmu keyakinan tentang bahwa posisi Allah ini sedemikian tinggi, posisi Allah ini sedemikian kunci, ya, bahwa Allah ini sedemikian penentu. Kalau orang berhasil mengatakan bahwa Allah penentu segalanya, janjane pas sholat itu ora butuh eling liyane. Betul atau tidak? Ngapain kemudian kita merencanakan sesuatu kalau penentu itu bukan rencana kita? Ngapain kemudian kita mengkhawatirkan sesuatu kalau kekhawatiran itu bukan penentu? Satu-satunya penentu siapa? Maka hasbunallah, cukuplah Allah. Seorang yang memiliki keyakinan seperti ini loh, ini namanya orang tanda-tanda dapat pertolongan. Sallallahu alaihi wasallam. Dua ini yang kita bahas. Yang pertama adalah segala sesuatu itu membuat kita tunduk kepada Allah. Nah, pas punya uang atau pas tidak punya uang kita punya tunduk kepada Allah. Pas punya atau pas tidak punya? Oh, pas tidak punya. Berarti punya sama tidak punya baik yang mana?
Jangan. Itu namanya al-awalim atau al-aqwan, keadaan-keadaan. Jadi definisi baik itu adalah yang membuat kita tunduk kepada Allah. Mun ngeten mawon, pun definisi baik. Maka yang baik itu istri yang guyang-guyu atau yang merengutan? Yang membuat kita istighfar itu loh yang guyang-guyu atau yang merengutan? Yang merengutan, Bu, niku titeni Bu merengutan jarene. Masyaallah. Karena kita tahu persis bahwa inti kita hidup adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa, apapun yang mendorong kemudian mengkualitaskan ibadah kita, maka itu berarti kita masuk ke zona inti. Sebagaimanapun dibalik, apapun yang membuat kita lalai dari ibadah, berarti kita tercerabut dari inti kehidupan. Maka soal pemicunya itu bisa macam-macam. Soal pemicunya, syukur pun sama. Ada orang itu, masya Allah, sego karo uyah itu bisa menjadikan syukur luar biasa. Betul atau tidak? Ya Allah, alhamdulillah, alamin. Sego karo apa gereh ya. Sao gereh wah iso syukure pol. Lalu kemudian ada orang yang sudah serba ada itu belum membuat dirinya bersyukur. Nah, betul atau tidak? Maka yang penting itu adalah akhirnya bersyukur itu dong, akhirnya bersyukur. Masya Allah. Ada orang yang kesandung itu loh menghasilkan istighfar ratusan kali bahkan ribuan kali. Astagfirullahaladzim, aku kesandung ya Allah, ya Allah. Katanya emang bengi kakek ngerasani aku tuh ya Allah. Kesandung. Ada orang yang sampai kanker itu loh urung dadi karo Gusti Allah. Betul atau tidak? Masya Allah. Maka pemicunya itu bisa beragam. Lah siapa yang ditolong oleh Allah itu tidak perlu perkara-perkara besar untuk membuat eling sama Gusti Allah. Untuk perkara-perkara kecil itu sudah sangat cukup. Untuk nikmat-nikmat kecil itu sudah menjadi syukur. Untuk musibah-musibah kecil itu sudah membuat menjadi eling. Wah, itu luar biasa itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu ya. Itu tanda pertama orang nanti mau ditolong. Kita kan kemarin bahas yang tadi saya ulang itu loh. Semuanya misteri, betul? Semuanya misteri. Yang lagi banyak dosa belum tentu terus berbuat dosa. Saya kan kemarin sudah cerita, saya itu pernah menjahadati orang umur 80 atau 82 tahun. Begitu dapat berapa, nggak sampai tahun lah, bulan itu, terus kemudian meninggal. Nah, saya pernah diajak nyolati seseorang yang sorenya itu mu'alaf, malamnya meninggal juga pernah. Itulah rahasia Gusti Allah. Misteri, benar-benar misteri. Demikian pula wa inna khaufi la yuzayyiluni wa in ata'tuka. Dan jangan sampai kita tercabut dari rasa khawatir, dari rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita ini lagi taat-taatnya. Sebagian ulama ngasih tambahan, walaupun kita sedang nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat. Jadi yang lagi nikmat atau kaya ngopo ndak boleh sombong. Tetap tidak boleh sombong. Lagi ganteng kaya ngopo, lagi cantik seperti apa, tetap tidak boleh sombong. Tetap tidak boleh sombong. Kenapa? Yang namanya ganteng cantik lah, kejeblukan gas rampung urusan, betul enggak? Yang lagi sehat juga jangan sampai sombong. Yang demikian pula yang lagi kaya jangan sampai sombong. Ada orang yang bulan kemarin itu masih punya aset semuanya, terus kemudian satu bulan berikutnya habis kena gempa saja banyak kok, betul atau tidak? Nah, baik gempa yang asli maupun gempa ditipu konco kan ya coba. Tuh kemarin itu kita bicara terkait
yang lagi banyak dosa tidak boleh putus asa, yang lagi banyak ibadah tidak boleh sampai hilang waspada, tetap harus punya khauf. Nah, kenapa? Karena benar-benar misteri. Akhir kita seperti apa itu misteri. Lah kalau kita pengen tahu nanti kira-kira akhir kita seperti apa, lah ini pembahasan hari ini. Caranya adalah pokok apa saja membuat kita eling kepada Allah, tanda-tanda kita ditolong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehat tambah eling, loro tambah eling. Sehat tambah eling, sakit tambah eling. Mung biasanya yang kita tambah eling itu yang sehat atau yang sakit? Yang sehat atau yang sakit? Ah, itulah anehnya. Kita itu kalau pas sakit itu ya Allah, dongane iku semua nemen, betul ya. Yang tambah membuat kita berdoa selamat itu pas kita mau bepergian atau pas di rumah? Mau berpergian. Lah dikira di rumah ndak bisa mati apa gimana? Aneh. Ya Allah, ya Rahman, Rahim. Dari situlah apapun kondisinya membuat kita tambah tunduk sama Allah, nah itu tanda-tanda. Masya Allah. Nah, monggo silahkan dimuhasabai masing-masing. Terus pokoknya suka duka tambah ibadah, tambah iling, tambah dekat. Punya tidak punya uang tambah dekat. Ya. Sehat maupun sakit tambahi zikirnya. Ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu tanda pertama. Tanda yang nomor 2 tadi sudah saya bacakan. Intinya adalah memposisikan Allah sebagai penentu. Siapa yang telah berhasil menjadikan Allah sebenar-benar Tuhan, ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, memposisikan benar-benar posisikan Allah itu sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini redaksinya mirip-mirip dengan redaksi para kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak punya rasa susah, tidak punya rasa khawatir. Kenapa? Karena selalu yakin bahwa Allah itu membersamai. Betul ya, seperti ya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, syaratnya itu kalau dalam bahasa Quran adalah innalladzina qalu, orang yang punya prinsip Rabbuna Allah, Allah Tuhanku. Terus kemudian ini dibawa kemanapun, tsumma istaqamu, dibawa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Maka inilah seorang wali namanya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi syaratnya itu cuma itu, berprinsip Allah Tuhan, kemudian terus gitu toh. Istiqomah itu kata-kata lainnya terus. Nah terus itu rada angel. Kita ini sabar gampang, sing angel sabar terus. Syukur itu juga gampang, yang sulit syukur terus. Qiyamul lail itu ya gampang, sing angel qiyamul lail terus. Jadi syaratnya 2. Jadi wali itu syaratnya cuma 2. Dan kita kayaknya cuma kurang 1 itu toh. Kurang apa? Terusnya itu, kurang terusnya itu. Ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balik lagi ke tema ya. Jadi temanya sesimpel itu, segala sesuatu menjadikan kita ingat, menjadikan kita eling kepada Allah. Dan itulah yang terjadi pada sahabat dan tentu pasti pada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada para sahabat. Ya, kita tahu banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang apapun kondisinya justru tambah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian demikian pula pada para tabi'in. Ya. Ini kalau dicontohkan satu persatu terlalu banyak. Ya. Misal datang orang kepada Rasulullah SAW,
orang sakit itu ya, orang sakit. Ya Rasul, saya itu mau didoakan, saya ini sakit, gak sembuh-sembuh. Rasul, ya saya doakan. Tapi kalau engkau mau bersabar, kau akan mendapatkan surga. Ya sudah, saya bersabar aja, tidak usah sembuh. Nek kita gimana? Yo sembuh, yo surga kita gitu. Maksudnya para sahabat Rasulullah itu tahu prioritas. Ternyata prioritas utama adalah semakin dekat kepada Allah. Itu ya. Para tabiin pun sama. Ada seorang namanya Sa'id bin Musayyab. Nah, ini sahabat yang terus kemudian sampai jadi tabiin, umurnya agak panjang. Itu putrinya itu dilamar sama anaknya khalifah ya. Ketika dilihat kok kayaknya kurang soleh dan ditolak-tolak, bener. Malah kemudian dinikahkan sama siapa? Sama seorang santri sing ya cara zaman kini ya kuluh-kuluh gitu ya. Ketika ditanya kenapa, ya karena prioritas hidup itu adalah untuk tambah dekat gitu Pak, sama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Minallahumma amin. Kalau nek orang-orang seperti saya yo tambah dekat tapi yo duit, amin Allahumma amin. Itu rada urian yes. Sing penting itu rezeki itu halal, sing penting rezeki itu halal. Banyak ndak apa-apa. Alhamdulillah. Jenengan setuju napa mboten setuju monggo niku. Silahkan kalau ada mau yang mendiskusikan, bertanya. Oh silahkan. Sembari iklan lewat, monggo silahkan bertanya. Oh silahkan Pak Rus, yang pertanyaan kemarin diulang Pak Rus, apa? Kemarin kan belum kejawab. Ya monggo. Itu yang pojok Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas dosen yang menyambut kemarin Pak Ustaz. Bagaimana menyikapi adanya ujian yang tidak tepat sehingga dirinya Pujian atau ujian? Pujian yang sehingga jangan sampai malah menjadi terperosok. Kedua yang hari ini Pak Ustaz, tentang menyadarkan atau kesadaran diri yang tadi disampaikan, beberapa kisah sehingga Allah mengampuni dan memberikan satu rahmat yang tinggi kepada orang-orang yang melakukannya. Namun tidak mudah karena semua itu adalah kesadaran diri dalam kekurangan yang ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana menyadarkan saudara kita atau saudara kami yang saat ini masih belum menyadari bahwa dirinya adalah sebagai kodrat manusia, sehingga dirinya tidak tahu kalau dirinya adalah manusia saja, tidak mengenal kepada Sang Khaliq. Terima kasih Pak Ustaz. Dua pertanyaan. Ada lagi silahkan. Yang kemarin-kemarin belum enggak sampai waktunya begitu. Baik, saya jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, menyikapi
pujian yang tidak sesuai. Ini kemarin saya keliru menjawab. Kenapa? Karena dengar saya ujian. Pujian yang tidak sesuai. Cara menyikapinya ada beberapa para ulama yang beda-beda di sini. Yang pertama, kalau versi yang dulu pernah kita bahas di kitab ini, seorang dipuji justru orang tersebut layak untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang memuji itu umumnya hanya belum tahu aib-aib yang dipuji, kan begitu. Nah, misalkan ada orang memuji saya gitu ya, gini gitu dan sebagainya. Lah saya astagfirullahaladzim, Pak ngalem Gusti Allah wae. Segera mengembalikan pujian itu kepada yang layak dipuji. Ya ini siapa? Allah. Dengan mengatakan istighfar boleh, dengan mengatakan hamdalah pun boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi hamdalah ini sering salah alamat. Sering apa? Salah alamat. Kenapa? Semestinya alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa? Segala puji bagi. Sebenarnya itu kan upaya membelokkan. Yang tadinya orang memuji diri kita sendiri, kemudian kita belokkan, disuruh bersama-sama memuji sinten? Allah. Tapi kadang-kadang pada saat kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, ketika orang memuji kita terus kita kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kita ini lagi ngalhamdulillahi enake dipuji. Gitu. Semestinya fungsi alhamdulillah itu sedang membelokkan yang tadinya orang memuji diri kita, kemudian kita suruh untuk memuji sinten? Seolah-olah sedang berkatakan demikian, Pak, sampean luar biasa, masjidnya orang sampean dan sepi tenan. Nah, terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya yang layak dipuji adalah Allah. Kabeh pitulungane Gusti Allah. Ayo kita bareng-bareng muji Allah. Kurang lebih sallallahu alaihi Muhammad. Jelas ya fungsi alhamdulillah ya. Mung kadang-kadang kita ini salah alamat. Oh, Pak, masjid ini orang sampean dan sepi tenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kota aku ya ayo. Ngono terus. Jelas ya? Jadi kalau berhasil dengan bilang alhamdulillah adalah untuk upaya membelokkan agar seseorang bukan memuji diri kita tapi memuji Allah, monggo silahkan bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani ya. Syekh Yusuf An-Nabhani itu memberikan keterangan yang unik. Keterangannya begini. Kalau ada kekasih Allah, ya, kalau ada kekasih Allah, ada seorang wali, kemudian dia diberikan karomah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kemuliaan karomahnya itu karomah hissiyah. Karomah hissiyah itu ya sing bangsa berjalan di atas air, ya semestinya 2 bulan menjadi 1 menit begitu ya. Terus kemudian makanan bisa menjadi banyak gitu ya. Ndonga bengi wis mustajab. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian orang tersebut merasa memang diri itu layak mendapatkan, udah langsung turun, itu kewaliannya tercerabut. Kenapa? Kewaliannya apa? Tercerabut. Ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Lah terus harusnya bagaimana? Harusnya itu ketika ada seseorang mendapatkan nikmat, meyakini bukan kita yang layak mendapatkan, tapi Gusti Allah wae sing kapien. Allah saja memang yang terlalu baik. Jadi misalkan panjenengan tunggu ya Allah ini, terus pagi-pagi mustajab, tenan nek wali tenan aku itu. Hilang lah itu hilang. Wajar ya, wong aku jane ora tau ninggalke salat tahajud to ya. Aku iki tasbih ora tau pedhot lho iki lho. Ya ora tau pedhot ya terus.
merasa diri layak mendapatkan, jatuh kita langsung. Harusnya bagaimana? Bukan masalah diri kita yang layak, karena Allah saja yang terlalu baik. Nek kitanya ini yo jane ora layak. Maka kata Rasulullah SAW, istighfar terbaik adalah sayyidul istighfar. Di sana ada bahasa, ya, ada bahasa bahwa diri kita ini ngaku dosa dan ngaku diberi nikmat. Ya. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Kan begitu dong. Saya mengaku bahwa engkau ngasih nikmat, di waktu yang sama saya mengaku saya banyak dosa. Bukan saya mengaku engkau ngasih nikmat karena memang saya ini layak, bukan. Cetra wela-wela. Nah, ini jelas. Kemudian yang terakhir versi Imam Abu Hanifah. Setiap pujian adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan hidayah. Ini versi Imam Abu Hanifah. Maka pada saat ada orang berkata kepada beliau, "Ya Imam, engkau ini luar biasa. Engkau ini kau habiskan seluruh waktu engkau untuk sholat." Beliau itu langsung merunduk. Habis merunduk, nanti malam langsung seluruh waktunya digunakan untuk sholat. Awalnya Imam Abu Hanifah itu separuh malam digunakan untuk qiyam ibadah. Awalnya berapa tadi? Separuh malam. Kemudian ada orang muji, engkau ini seluruh waktu digunakan, seluruh malam digunakan untuk ibadah. Langsung malamnya bukan separuh malam, menjadi seluruh malam. Jadi setiap ujian dari hamba Allah adalah pengantar hidayah dari sinten? Allah membuktikan. Sehingga pada saat saya sering melihat panjenengan nih wajah-wajah jam 2 malam, engkau bengi langsung praktek. Ngoten. Jelas. Cetak? Gitu. Gitu ya. Wah, ini wajah jam 2 malam semuanya ini. Terus nanti malam langsung praktek. Jadi itu ya, cara menyikapi pujian itu ada 3 tadi itu ya. Tidak usah diulang, pokoknya 3 tadi itu. Dan itu 3-tiganya benar semua, punya dasar semua. Itu bagus ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana terkait ada saudara yang dia masih jauh dari hidayah Allah? Jawabannya adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita memberikan nasihat. Dan ingat ya, yang namanya memberikan nasihat yang paling bagus adalah minallah wa ilallah. Nasihat itu diucapkan karena Allah dan untuk Allah. Sebab kalau nasihat karena diri sendiri, cepat atau lambat pasti keweleh. Ya, kita nasihati ponaan. Nah, kamu tuh sholat tuh kalau subuh yang kasih, lihat nih Pak D itu sebelum subuh sudah bangun. Oh, jajal. 2 bulan kas panjenengan pas pulang dari luar kota, dilalah isu kawanan, kucek-kucek mripat wis rada awan, ponaan nang ngarep omah. Ngomong apa aku yo? Keweleh. Maka yang namanya nasihat itu berangkatnya adalah bukan dari diri, tapi karena itu adalah yang dicintai oleh Allah, kemudian kita lakukan. Itu yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita lakukan. Ya, jelas. Juga bukan karena orang yang kita nasihati. Karena karena orang yang kita nasihati pasti ada mentoknya. Kita sudah sangat males pasti nasihati orang yang sudah puluhan tahun nggak rubah-rubah. Mestilah harus males. Gopon nasihati wong kuwi. Betul atau tidak? Kenapa? Karena berangkatnya nasihat itu adalah dari makhluk. Dari orang tersebut. Idealnya berangkatnya nasihat itu karena memang Allah yang perintah. Kalau karena Allah yang perintah dan itu untuk Allah, mau sembeling apapun bukan urusan kita. Urusan kita ini adalah menyampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena diri kita yang menasihati, juga bukan karena orang yang kita nasihati. Nah, bukan karena makhluk itu nasihat. Nasihat itu minallah wa ilallah,
dilakukan sebab memang Allah yang perintahkan, dan dilakukan karena untuk mencari ridha Allah. Jangan-jangan kita ini bahas sesuatu yang ringan atau berat atau ini? Ringan atau berat? Ya, ringan. Untuk diucapkan itu ringan. Dipraktekkan, ya semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau seperti itu Pak, Masya Allah, itu landep banget, sakti banget kalau memang kita berlatih mulai hari ini. Cobalah berlatih mulai dari nasihati anak yang minallah wa ilallah. Masya Allah, indah banget. Kita tidak akan menjadi sombong ketika anak kita menjadi soleh, karena memang dari Allah awalnya. Kita juga tidak akan putus asa ketika anak lagi nakal-nakalnya. Kenapa? Ya karena memang untuk Allah kita nasihati, nanti Allah pula yang berubah. Ya. Mulailah kita praktek-praktekkan minallah wa ilallah. Itu harus ya. Saya rasa cukup, matur nuwun, terima kasih. Jamaah Masjid At-Taufik, alhamdulillah pada subuh kali ini hadir di tengah-tengah kita Komandan Kodim Kota Semarang, Bapak Letkol Infantri Doni Havana, dan juga Bapak dan Kamil Bapak Susanto. Pada kesempatan yang bagus ini saya sampaikan kepada Pak Dandim bahwa di Masjid At-Taufik kegiatan seperti ini itu setiap subuh, setiap hari, sehingga andaikan Masjid At-Taufik kok dicurigai kurikulumnya seperti apa, semoga Pak Dandim bisa mengamati setiap harinya. Pada kesempatan yang bagus ini kami mohon kepada Pak Dandim sambil memberi petuah nasihat arahan kepada kita semua jemaah Masjid At-Taufik sebagai warga binaan Pak Dandim, kepada Pak Dandim sumonggo. Moga-moga dipersilahkan, moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita hormati jamaah Masjid At-Taufik pemerintah, khusus Pak Tuhan, kemudian tokoh masyarakat, para kiai, warga pemerintah, Pak Ustadz, Kiai Sabun, memberikan ulang-ulang Jawa dengan Rusia. Perkenalkan saya Kolonel Infantri Doni Havana, Komandan Kodim Pak. Ini mungkin jarang atau berbeda dengan instansi lain ya. Ya jarang berhubungan langsung kan. Kalau di wilayah ada Pak Ramil, Pak Susanto, kantornya juga di sini. Kalau kami kantornya di depan Balai Kota Pak. Depan Balai Kota Jalan Pemuda itu sebelahnya SMA 3 kantor Kodim. Ya alhamdulillah diparingi amanah ya, jadi Komandan Kodim di Kota Semarang. Kebetulan asli saya Cepu tapi pernah sekolah di Semarang di SMA 5 Semarang gitu. Alhamdulillah bisa kembali ke Semarang setelah yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator. Kita menjaga NKRI di luar, saya pernah di Aceh, pernah di Papua dan segala macam. Memang sesuai tugasnya Pak. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Melalui apresiasi kepada jemaah Masjid At-Taufik Sonderwitan, di mana kita itu mendikan sama Pak Toha ini jarang Pak, jarang di masjid yang setiap hari adakan kegiatan tausiah. Ini luar biasa, positif Pak. Saya sangat, karena tadi kalau menyimak juga ini alhamdulillah pertama kali, karena mungkin kesibukan, ya maaf baru pertama kali juga mampir silaturahmi di masjid sini. Tadi tausiah yang diberikan sangat bermanfaat bagi kita semua, memberikan di Pak Doa dulu buat kita adem, ayem, tentrem, nah memang dalam harapan kita
tujuan kita beragama, beribadah, tentunya mencari air Pak, terus Pak, Ibu, gitu. Harapannya kita dengan kita beribadah, mendengarkan tausiah, mendengarkan hal yang baik, membuat hati kita semakin tentram, semakin adem, ayem, sehingga bahagia. Karena ya tadi kita diajari Pak Kiai untuk supaya gak sombong, karena sombong itu kan buatan ayem Pak, gitu. Karena gerangsang gitu kan, pengen selalu diakui tonggone, selalu pengen dianggap lebih dan segala macam. Tadi diajari adab asor, kan ayem. Terus tadi dari Pak Kiai ajar kita untuk betul-betul mengenal diri kita sebagai manusia, umatnya Gusti Allah yang mengenal diri kita. Ya dalam kalau di Indonesia ini kan kita ada ideologi kita Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa, harapannya kita semua bertuhan, kita mengakui bahwasanya kita ini kagungannya Gusti Allah, maka sebagai bentuk wujud pengakuan kita sebagai makhluknya Gusti Allah, kita benar-benar mengikuti ajaran Gusti Allah. Teman-teman, jangan banyak orang ngaku-ngaku bertuhan tapi boten ngikuti ajaran Gusti Allah. Ajaran Gusti Allah kita disampaikan yang sombong, sedekah, baik dengan tetangganya, rukun, guyup, damai, kan itu Pak. Ajaran Gusti Allah kan itu. Jadi kalau kita ingin mengenal Gusti Allah, kita nggak usah bayang karena susah. Kita Gusti Allah ini kan ageng sangat, besar, saya luar biasa. Mungkin pikiran kita tidak sulit untuk mencapai. Nah, untuk itu yang sederhana kita mengikuti ajaran Gusti Allah itu yang kita ikuti. Cara kita mengenal Allah yang kita ikuti ajaran Gusti Allah. Ajaran yang berkasih sayang, ajaran untuk rukun, damai, sedekah, saling membantu antar tetangga, saling tolong menolong, boten sombong, boten iri dengki, dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran Gusti Allah itulah yang akan membawa kita nanti dekat dengan Gusti Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran. Nah, ini upaya-upaya yang dilaksanakan di Masjid Al-Taufik ini luar biasa. Tiap hari luar biasa. Mengapresiasi, saya yakini bahwasanya kita warga yang sering mendapatkan tausiah, mendapatkan curahan ilmu, pasti kita baik. Pasti. Yang ini disampaikan kan ajaran-ajaran Gusti Allah. Kalau kita mengikuti ajaran Gusti Allah, pasti pasti kita baik, pasti kita bahagia. Tidak usah khawatir, itu bagian daripada janji Gusti Allah kan. Gusti Allah itu ada satu hal yang boten saged Pak. Gusti Allah boten saged nyalai janji niku kan. Pasti Gusti Allah itu menepati janji. Kalau kita baik, pasti Gusti Allah juga akan melimpahkan kebaikan. Kalau kita banyak bersedekah, banyak berbagi, pasti Gusti Allah juga akan merojoki berkah kepada kita semua sesuai dengan janjinya. Tapi kalau kebaliknya, kalau kita berbuat jahat, kita iri, kita sombong, pasti dibalas. Ini janji Gusti Allah itu hal yang pasti, yang tidak bisa geser. Makanya yakinilah dalam kegiatan-kegiatan seperti ini kita mengenal ajaran-ajaran Gusti Allah, ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kita ikuti dengan baik, kita amalkan dengan baik, Gusti Allah pasti menepati janjinya. Terima kasih. Itu saja perkenalan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Jazakumullah. Mari kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعلنا يا Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ibadika salihin, min ibadika al-muttaqin, min ibadika sabirin, min ibadika syakirin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, min ibadikal mustajibin, dari hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah ya Allah, berikan rahmat Engkau kepada seluruh diri kami dan keluarga kami ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada, Engkau berikan kepada kami petunjuk dari setiap urusan kami, ada petunjuk Engkau ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim